Mohon maaf agak sedikit terganggu untuk uploadnya ya. Jadi kita di hadapan saya ada B450 Pro Max MSI ya, ini MSI. Jadi bagaimana tahapan menganalisa Ryzen sampai Ryzen itu bisa di-switch. Nah tentu konsepnya sama kayak di Intel ya. Ryzen sama Intel konsepnya sama, hanya sedikit berbeda di parameter. Jadi teman-teman, di sini saya sudah berkali-kali membuat sebuah SOP ya. Jadi di tempat saya itu saya berikan SOP tahapannya Mas, supaya Anda itu tidak bingung kita menganalisanya mulai dari mana. Seperti Pak Adi Dekas bilang, kita stage itu harus paham. Stage itu tujuannya ketika kita mau menjumper sebuah tegangan yang tidak hadir, itu bisa dengan stage yang sama. Ryzen juga sama. Di Ryzen ini kita kenalkan kepada teman-teman ada tegangan standby yang ada di RTC dan standby yang tentunya masuk ke EC ya. Kemudian bagaimana nanti syaratnya EC dan tandanya EC wake up apa Mas? Jadi kita harus paham tandanya EC wake up. Kemudian sinyal dari EC wake up itu tentu nanti akan menghadirkan power state S5. Jadi power state S5 adalah power yang nanti kalau di Ryzen itu ada di Promotory dan ada di Ryzen itu sendiri. Jadi ada dua untuk state S5-nya. Jadi nanti teman-teman harus paham, ketika menjumpai Ryzen yang tidak bisa di-switch atau tidak respon, tentu kita analisanya cukup kompleks ya. Ada di Ryzen dan juga ada di Promotory. Oke, kita tahapannya begini teman-teman. Untuk menganalisa pertama kali tentu di blok RTC, artinya kita menganalisa di standby-nya yang blok RTC. Jadi kalau kita cek di Schottky itu terukur 3,1 ya, 3,1. Ini dioda Schottky, biasanya letaknya dia tidak akan jauh dari baterai CMOS. Kemudian dioda Schottky itu nanti dari Vibat akan diturunkan menjadi tegangan yang lebih rendah, 1,5. Jadi dalam bentuk seperti ini Mas. Jadi ada 1,5, ini yang untuk menghidupkan RTC. Jadi nanti bentuknya seperti ini, bentuknya seperti itu. Jadi ada step down. Test point-nya kalau kita kesulitan mencari IC ini, kita bisa menggunakan jibat. Jadi tegangan yang di soket jibat ini tentu Anda akan paham bahwa ini 1,5 ya jibatnya ini sebagai resetnya RTC. Itu kalau di Ryzen, kalau di Intel tentu berbeda. Kemudian nanti di situ ada cut Vibat, kemudian ada kristal, tentu Anda itu sebagai parameter yang ada di RTC. Kalau standby dari EC sudah beres, kita adalah standby yang ada di EC. Sorry, tadi standby yang ada di RTC sudah beres, kita naik ke standby yang menuju ke EC. Tentu standby yang ke EC turunan dari standby 5 volt ATX. Jadi 5 volt ATX ini Anda nanti cari turunannya, IC turunan untuk menghidupkan ke EC. Jadi ada IC yang untuk menghidupkan ke EC, yaitu 3,3 volt. Ini bentuknya mirip kayak tadi penurun tegangan dari 3,3 ke 1,8. Ini sama. Jadi dari 5 menjadi 3,3. Tegangan yang ke EC namanya CO3VA. Kemudian test point-nya juga bisa kita wakilkan di dioda Schottky karena ini baterai dilepas. Ini adalah standby EC. Jadi di BMY itu kita kenalkan test point dari standby EC ada di dioda Schottky. Kemudian kalau syaratnya EC sudah ada yaitu 3VA, kemudian ada clock yang 32, Anda cek
lalu ada sysres, kemudian cache open kalau ada, kadang-kadang ada cache open, kemudian SKTOCC kalau ada. Itu menjadi syaratnya EC supaya kerja. Lah tentu kita tandanya EC wake up apa? Tandanya EC wake up nanti ada beberapa yang harus teman-teman cek. Ada DIP S5, ada APU AM4RI, kemudian ada 5 volt dual. Jadi ketika kita cek 5 volt dual itu menjadi 5 volt dual. Ini sebetulnya turunan dari 5 VSB ATX. Jadi 5 volt dual ini yang ada di sini ya, 5 volt dual. Ini 5 volt nilainya, itu bisa diukur di sini. Itu bisa menjadi acuan, menjadi turunan dari 5 volt ATX. Jadi kalau di Intel 5 volt dual itu ciri EC wake up. Kita nggak perlu menganalisa syaratnya EC. Kemudian tandanya EC wake up yang lain tentunya dia menghidupkan 2 volt dua tegangan yang ada di promotori, yaitu 3 VSB, atau bahasanya kalau di BMY itu ini di sini ya, B10. Ini adalah 3 VSB, artinya ini main powernya promotori. Jadi di sini bukan standby kalau di BMY ya. Ini namanya main power atau state S5 karena tegangan untuk miliknya PCH atau promotori. Dan 1,05 PM 1,05 ya. Jadi 1,05 nanti teman-teman bisa cek di 1,05. Jadi bahasanya di sini adalah 1 PM 1,05. Power management 1,05 ini. Nah, kita ukur di sini. Ini adalah tegangan yang menjadi untuk menghidupkan promotori ini. Nah, ini promotorinya ada di sini ini. Jadi 1,05. Jadi atau bahasa di skemanya adalah Vesus 105, Vesus 105 dan Vesus 3.3. Jadi ya di sini ada 2 tegangan, Vesus 3.3 dan Vesus 105. Itu adalah tegangan untuk promotori, artinya state S5-nya promotori. Dan state S5-nya dari Ryzen itu adalah VDD 33 S5, VDD 1,8 S5, VDDP S5, dan kalau ada VDD SOC S5 silakan Anda cek. Nah, ini yang paling terakhir adalah kita menganalisa yang ini, Mas. Jadi dari EC akan mengeluarkan sinyal namanya resume reset. Resume resetnya 1,5. Harusnya 1,8 ini ya. Ini ngedrop berarti ini. Jadi resume reset ini yang nanti menuju ke EC, menuju ke Ryzen, itu nilainya 1,8 karena dia mendapatkan pull up dari 1,8. Ini ngedrop ini. Tapi ini bisa di switch. Nah, ini bisa di switch ya. Jadi kita analisanya sama untuk memastikan bahwa di PS on-nya, PS on adalah tanda PCH atau Ryzen-nya sudah kerja. Jadi ketika awalnya itu 5 volt, kita di PS on ini, kita switch, dia berubah jadi 0. 1, 2, 3, dia berubah jadi 0. Itu Mas, kasus mati total di Ryzen. Thank you.